Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 287. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Kata-kata pemilik toko membuat Julius menarik napas dalam-dalam. Keakrabannya dengan Pulau Bali jelas tidak sebaik pemilik asli. Dia berkata begitu peluang Ariel untuk bisa berurusan dengan keluarga Sangkala sangat tipis. Tetapi intuisi Julius mengatakan kepadanya bahwa dia harus tinggal. Jika tidak, dia mungkin kehilangan kesempatan besar. Apakah menurutmu aku harus pergi juga? Julius bertanya. Omong kosong. Apakah ada hal lain yang perlu ragu? Pemiliknya berkata dengan tegas. Lalu memandang Julius dengan rasa ingin tahu. Dan bertanya. Mengapa kamu tidak ingin pergi? Apakah kamu masih ingin mendapat manfaat darinya? Julius menggelengkan kepalanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak berpikir untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi dia merasa bahwa ini adalah kesempatannya. Mungkin dia bisa mengambil kesempatan ini untuk memiliki hubungan yang baik dengan Ariel. Jika dia bisa menjadi bawahan Ariel di masa depan. Bantu dia dengan tugas. Dan mungkin kehidupan semacam ini yang dapat dilihat secara sekilas dapat berubah secara drastis. Apakah Anda pikir saya sangat suka fotografi? Itu hanya kekuatan hidup. Jika ada pilihan yang lebih baik, mengapa tidak? Kata Julius. Kalau begitu pilihanmu terlalu bodoh untuk bertaruh pada seseorang yang ditakdirkan untuk kalah. Pemiliknya menggelengkan kepalanya dan berkata, ditakdirkan untuk kalah. Alasan Julius memberikan secercah harapan untuk Ariel adalah karena masalah di lapangan rakyat Bandung. Pada saat itu, semua orang di kota merasa bahwa Ariel akan berlutut di hadapan Zidane. Apakah ini semacam malapetaka? Tetapi hasil akhirnya membuat semua orang tercengang. Siapa yang mengira bukan Ariel yang berlutut, tetapi Zidane. Justru karena adanya serangan balik yang kontras inilah Julius ragu-ragu. Kalau tidak, dia akan meninggalkan Pulau Bali sejak lama. Orang-orang di Bandung memikirkan hal yang sama. Tetapi hasilnya di luar dugaan semua orang, kata Julius. Melihat Julius sangat keras kepala, pemilik rumah memikirkan cara untuknya. Dan berkata, jika Ariel benar-benar kuat, Zidane di mulutmu seharusnya tidak memiliki akhir yang buruk, kan? Kenapa tidak menelepon kembali ke Bandung? Tanya. Mari kita lihat apa yang terjadi di Bandung sekarang. Kalimat ini membuat Julius tercengang. Ini memang cara untuk memverifikasi kekuatan Ariel. Meskipun Bandung dan Pulau Bali tidak dapat berbicara bersama, setidaknya mereka dengan sengaja membuktikan betapa mampunya Ariel. Julius mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor temannya. Paman, apakah ada sesuatu yang istimewa di Bandung sekarang? Julius bertanya setelah panggilan tersambung. Setelah beberapa saat, ekspresi Julius menjadi sangat terkejut. Dan dia duduk di tempat tidur, merasakan keputusasaan. Melihat ini, pemilik toko berhenti menyeka rambutnya. Bukankah apa yang kamu katakan itu benar? Ada suara yang sangat besar. Oke. Aku mengerti. Terima kasih. Julius menutup telepon. Mata Julius dipenuhi dengan ketakutan yang kuat dan tidak melepaskannya. Melihat bahwa dia tidak berbicara untuk sementara waktu, pemilik bertanya dengan tidak sabar. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Bagaimana situasi di Bandung sekarang? Julius menarik napas dan berkata, geng Zidane semua perusahaan di Bandung bangkrut. Dan lanskap bisnis Bandung telah terbalik. Sekarang perusahaan keluarga Wijaya telah menjadi perusahaan terbesar di bawah Nicholas. Meskipun pemilik toko tidak mengetahui situasi di Bandung, dia belajar dari mulut Julius. Setelah itu pengaruh Zidane dan orang-orang di Bandung. Semua orang ini telah bangkrut. Apakah ini Ariel yang melakukannya? Mata pemilik toko melebar. Hatinya bergetar. Dia belum pernah berhubungan dengan orang yang begitu kuat. Hal semacam ini, bahkan jika keluarga Sangkala berada di Pulau Bali, tidak mudah dilakukan. Siapa lagi selain dia? Julius berkata dengan senyum masam. Zidane menyinggung Ariel. Dan perusahaannya bangkrut dalam waktu kurang dari 3 hari. Jika tidak ada hubungan antara kedua hal ini,
Siapa yang akan percaya? Pemilik toko menghela nafas dan berkata dengan bodoh, "Ya Tuhan, siapa pria tampan ini? Dia datang ke Pulau Bali hanya beberapa hari yang lalu. Dan dia menghancurkan Zidane dengan sangat cepat. Ya, ini baru beberapa hari. Dia bisa melakukan ini. Apakah kamu masih berpikir dia bukan lawan dari keluarga Sangkala?" Julius berkata sambil tersenyum. Penyiksaan jiwa ini membuat pemilik toko terdiam. Dia berpikir begitu sebelumnya. Dan dia memutuskan bahwa Ariel tidak dapat memiliki kesempatan sedikit pun. Tapi sekarang, mungkin dia benar-benar meremehkan Ariel. Tapi ini Pulau Bali, kata pemilik toko. Mungkin untuk orang seperti dia, tidak ada yang namanya Zidane. Bagaimana jika orang ini adalah orang lokal di seluruh Indonesia? Julius berkata. Pemilik toko memutar matanya tak berdaya ketika dia mendengar kata-kata Julius. Dia mengakui bahwa Ariel sangat kuat, tetapi tidak terlalu berlebihan. Aku benar-benar ingin terbang seperti orang gila. Jika dia adalah pria bertubuh besar di level ini, bagaimana dia bisa dikenal dengan mudah olehmu? Kata bos wanita itu. Apakah dia atau tidak? Saya telah memutuskan untuk tinggal. Setidaknya ini adalah kesempatan. Saya tidak ingin menjalani kehidupan di mana saya bisa melihat masa depan setiap hari ketika saya membuka mata, kata Julius. Mentalitas Julius adalah fenomena umum di masyarakat. Dan itu juga merupakan kehidupan yang dijalani kebanyakan orang. Melihat masa depan sekilas, hidup itu tenang. Hidup yang membosankan tanpa pasang surut. Tidak bisa dikatakan begitu, nyaman, tapi terlalu tenang. Jika kamu ingin tinggal, aku tidak akan menghentikanmu. Ini waktu yang tepat untuk bersamamu sebentar. Bos wanita itu tersenyum dan memeluk leher Julius. Di ruangan ini, ada pasang surut. Tetapi di ruangan lain, sepertinya agak sepi. Ariel dan Kaori berbaring di tempat tidur, seolah-olah mereka dipisahkan oleh batas. Sepertinya mereka dipisahkan. Tetapi bagi Kaori, itu hanya selapis benang. Kapanpun malam tiba, Kaori akan sangat marah dan kesal. Dia tidak mengerti mengapa pria besar tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan pria normal. Sekarang Kaori telah menganggap Ariel sebagai suami sejati dan orang yang telah mempercayakan seluruh hidupnya. Jadi dia ada di dalam hatinya. Bahkan, mereka menantikan hal itu terjadi. Karena yang mereka miliki sekarang hanyalah sebuah upacara. Dan mereka belum benar-benar memiliki hubungan antara suami dan istri. Sangat disayangkan bahwa Ariel tidak mengambil langkah ini. Sebagai seorang pria, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk melakukan hal yang memalukan. Dalam pandangan Ariel, masalah ini sangat sederhana. Dia tidak ingin melakukan apapun yang akan membuat Kaori merasa tidak nyaman. Dan menurutnya, Kaori belum siap. Jadi meskipun dia kadang-kadang tidak tahan, dia hanya bisa memaksanya. Karena dia terlalu peduli, dia akan ekstra hati-hati. Apakah kamu tidur? Kaori tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ariel. Tidak, kata Ariel. Kaori hanya tahu bahwa Ariel menjaganya selama jogging pagi dan bepergian. Tetapi dia tidak tahu bahwa Ariel tidak akan tidur sampai dia mendengus. Selama 3 tahun terakhir, ini telah terjadi setiap malam. Kalau begitu aku akan tidur. Tidurlah. Percakapan yang sangat memalukan itu membuat Kaori ingin menendang Ariel dari tempat tidur. Bagaimana mungkin ada pria bodoh seperti itu di dunia ini? Aku masih tidak bisa tidur. Kaori melanjutkan. Apakah kamu ingin aku mengobrol denganmu? Ariel bertanya dengan tidak jelas. Dini hari berikutnya, perusahaan lelang menyambut orang paling penting dari Pulau Bali, Chandra. Ketika Mikael memberitahu Randy Lu tentang hal ini, Randy Lu, yang sedang tidur di hotel, harus bangun dan mandi. Tetapi dia tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Dia tidak berani merobek wajahnya dengan Chandra Sangkala sebelumnya. Tapi sekarang, dia ada dasar seperti itu. Setelah menunggu hampir 2 jam, Chandra Sangkala melihat Randy Lu di perusahaan, yang membuatnya sangat kesal. Randy Lu, kamu tidak terlalu sombong sekarang. Kamu membuatku menunggu selama 2 jam. Kata Chandra Sangkala tidak puas. Kamu datang terlalu tiba-tiba. Dan kamu tidak memberitahu saya sebelumnya. Sehingga saya bisa bersiap lebih awal. Saya benar-benar minta maaf. Kata Randy Lu. Dari nada bicara Randy Lu,
Chandra Sangkala tidak bisa merasakan permintaan maaf sedikit pun, tetapi semacam penghinaan. Randy Lu, kamu sepertinya lupa bagaimana kamu memintaku untuk membantumu ketika kamu membuka cabang di Pulau Bali. Chandra Sangkala berkata dengan dingin. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih selama bertahun-tahun. Saya telah memberi Anda hadiah besar setiap tahun. Apakah ada kesalahan yang saya lakukan? Randy Lu bertanya secara retoris. Chandra mendengus dingin dan berkata, cucu saya kehilangan muka di pelelangan. Anda harus menjelaskan ini kepada saya. Bersambung.